katanya tidak lebih berharga dari satu helai sayap nyamuk. Ibu mau kejar-kejar, mau tangis-tangisin, ya, mau sangat berambisi. Nilai dunia itu nggak lebih berharga dari satu helai sayap nyamuk. Masya Allah. Jadi nggak perlu segitunya. Dia akan menjadi sangat berharga ketika kita terima dengan penuh syukur. Dan oleh karena kita bersyukur, kita manfaatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi penyebab penyakit yang kelima. Kita melakukan sesuatu tapi tujuannya tidak untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ngaji ke Bejismat kalau nggak nyari ridhonya Allah, Bu, capek hati. Diomelin, aku omelin, jangan bilang-bilang loh ya. Saya bisik-bisik loh Bu tadi. Bisa berisik dikit, suruh maju, misalnya. Apa lagi itu saja murid biasanya. Ribut dikit, Keluarin grup. Keluarin grup tuh. Kenapa? Ngadu dikit, Edukasi. panjang urusannya. Kalau ngadu lagi dah udah. Japri dikit ya. Raja lembar. Raja lembar. Tahu japri dikit ya. Ada yang ngomong harus ada Bu. Tapi karena kita nyari ridhonya Allah, fokus kita hanya ridhonya Allah. Apapun itu jadikan sebagai pembelajaran bersama, penguatan bersama, dan pengingat bersama. Karena tujuannya satu, cuman cari ridhonya Allah. Urusan rumah tangga juga kayak gitu kan Bu, sama suami, sama keluarga, sama saudara, sama anak. Bu, banyak Bu masalahnya. Kalau nggak ingat kita nyari ridhonya Allah, Bu, capek, bener nggak? Capek Bu, lelah hati ini, ya, lelah. Ya ada lagunya Bu. Oh gitu ya. Saya nggak bisa, kalau itu saya nyanyiin. Iya, lagunya Dewi suruh ketahuan angkatannya Bu. Ya, hanya ridhonya Allah yang bikin kita menjadi lapang dan hati kita tetap sehat. Amin. Hanya ridhonya Allah. Saya beberapa hari yang lalu Bu, tahu-tahu dapat konsultasi, nggak kenal Bu, kenal juga enggak gitu ya. Dikasih tahu sama teman, ada orang di sana mau curhat, mau sharing, mau konsultasi. Begitu dia bilang. Intinya dia bilang, capek saya. Capek, kayaknya saya udah mau udahan aja. Ekstrim-ekstrimnya nih, kalau misalnya bunuh nggak boleh nih. Minimal saya mau kabur aja deh, saya mau ke Jawa aja. Capek saya, capek sama suami, capek sama keluarga, capek sama saudara, dan segala macamnya. Ya, karena apa itu masalah tuh nggak akan selesai. Perasaan satu belum kelar, ada lagi satunya gitu ya. Dua belum selesai, nambah lagi yang ketiga, tiga nggak selesai, nambah lagi datang yang keempat. Itu Bu capek. Tapi kalau ridho Allah tujuan kita, Allah yang jadi ridho kita, paling tidak itu akan meringankan segalanya. Ya Bu, kita nih hamba yang lemah loh Bu. Jangan pernah ngadelin diri kita. Saya bilang waktu itu sama dia, saya capek Ustazah, semuanya ke saya. Ada nggak yang begitu? Di rumah jadi tulang punggung, mama ada masalah curhatnya ke saya, adik butuh bantuan ke saya, suami juga gitu ke saya, saudara bikin salah saya yang tanggung jawab, semuanya ke saya. Terus giliran saya, siapa yang nolongin saya? Capek rasanya. Kalau udah sakit di titik jenuh. Saya bilang ya kembali serahkan sama Allah. Jangan pernah mengandalkan diri kita Bu. Kita nih nggak punya kekuatan, kita nih nggak punya kekuasaan, kita nih nggak punya daya, tidak punya upaya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya ridhonya Allah, ya, ridhonya Allah. Iya, ngantuk emang sini. Ya, hanya ridhonya Allah. Maka apapun yang kita lakukan, jadikan ridho itu tujuan yang utama. Yang keenam, yang terakhir Bu, mengantarkan jenazah
tapi tadi itu yang kelima Bu, melakukan sesuatu ya tapi tidak menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Yang keenam, mengantarkan jenazah tapi tidak mengambil pembelajaran darinya. Itu juga penyebab rusaknya hati. Yang keenam apa Bu? Mengantarkan jenazah tapi tidak mengambil pembelajaran darinya. Makanya para ulama tuh punya nasihat, wakafa bil mauti mau'idha, wakafa bil mauti wa'idha. Cukuplah dengan kematian itu bisa menjadi penasehat. Ya, kita ngeliat ada yang meninggal, kita Bu, memuliakan jenazah, kita takziah, kita ngurusin, mandiin dan segala macam, itu seharusnya menjadi pembelajaran untuk kita. Biar hati kita tuh hidup Bu, biar nggak jadi mati. Gimana kok bisa hidup? Iya, karena kalau kita ingat kematian, kita mengambil pelajaran dari kematian bahwa iya ya, sekarang saya yang mandi, besok bisa jadi saya yang mandi. Kan gitu Bu. Sekarang saya takziah menghibur keluarga yang tinggal meninggal, besok bisa jadi keluarga saya yang dihibur orang lain karena saya yang meninggal. Karena kita ingat yang begitu, maka hati kita menjadi hidup. Karena kita ingat, maka hati kita sadar bahwa kita ini sedang berkejaran dengan ajal. Kita kan nggak pernah tahu Bu, kapan kita kembali kan sama Allah. Kita nggak tahu malaikat Israel itu, karena dia nggak pernah absen. Nggak kayak di majelis-majelis seperti ini, absen dulu, nggak ada. Kapanpun Allah izinkan ajal itu tiba, datanglah malaikat Israel, nggak pakai ngabsen dulu. Maka sebenarnya setiap detik itu kita bekerjaan dengan ajal kita. Tentu kita semua sudah ngerasain teman kita yang dulu main bareng, canda bareng, perasaan kemarin masih chattingan, tahu-tahu dapat kabar meninggal. Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu pasti merasakan yang namanya kematian. Maka setiap kali ada kematian, harusnya itu menjadi penasehat, menjadi pengingat kita, menjadi pembelajaran, biar hati kita tetap sehat, tetap hidup. Itu ya, penuh dengan Bu? Optimisme, karena nanti pasti kita mati, kita ketemu Allah, diminta pertanggungjawaban, dan kita kepengennya kembali kepada Allah. Ya, khususnya pulang kampung kemana Bu? Ke surga kita kan? Nggak bisa milih, tempatnya cuma dua, surga dan neraka. Ada sebuah ayat di situ disebutkan beberapa penyesalan orang yang ternyata ajalnya lebih dulu nyampe ya daripada dia berbuat kebaikan. Ini salah satunya saja ya Bu. Nah, di juz 28 yang itu loh Bu, ada yang ingat gak yang aku akan bersedekah itu la asaddaqu wa aku naminal muslimin, atau saya lupa itu ayatnya. Al-Munafikun ya, di akhir-akhir dia itu. Nah iya, surat Al-Munafikun ayat ke-10 ya. Al-Munafikun ayat ke-10, ayat ke-11 itu ini ya. Di situ Allah sampaikan ya, dari mulai ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Nyambung dengan apa yang kita bahas tadi, penyebab rusaknya hati. Wahai orang yang beriman, ya, jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jadi jangan sampai kita dilalaikan oleh harta dunia, oleh anak, semua di dunia ini jangan sampai melalaikan kita dari ridhonya Allah. Dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah ini dikasih tahu tipsnya salah satunya. Mumpung belum mati bahasanya ya. Jangan sampai dilalaikan oleh harta dunia, harta dan sebagainya. Berinfaklah kamu, banyakin sedekah, banyak berinfak dari apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum kematian datang menghampiri kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Kata Allah, jangan sampai udah keburu ajalnya datang, dia belum beramal, belum banyak berinfak, belum banyak bersedekah. Dia bilang sama Allah dengan penuh penyesalan, laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai Tuhanku, andai engkau akhirkan sebentar aja ajal saya. Fa asaddaqu, saya mau sedekah dulu. Kata dia apa, Bu? Saya mau sedekah dulu. Wa akun minas sholihin, dan saya mau jadi orang yang saleh. Ini luar biasa, Bu. Ini selain mengingatkan kita ya tentang tadi kita berburu waktu, ya, belajar mengambil pelajaran dari kematian. Ini Allah sampaikan khusus. Ternyata amal yang paling disesali adalah sedekah, Bu. Ya, sedekah itu luar biasa, nilainya sangat luar biasa. Jangan cuma mikir pahalanya, kebaikan berlimpah, materi akan dilipat gandakan, rezeki akan diberkahi, efeknya hanya ke kita, enggak. Sedekah itu, Bu, efeknya juga untuk orang lain. Ini rahasianya, kenapa kok sedekah yang diangkat di ayat ini? Karena dia itu ibadah yang efek kebaikannya gak hanya untuk kita, tapi berefek untuk orang lain. Karena yang namanya sedekah kan ibadah sosial, pasti kita salurkan ke yang berhak, kan gitu ya. Kita salurkan kepada orang lain yang berhak menerima. Maka sangat luar biasa nilainya, apalagi kalau sedekahnya sedekah jariah. Walau sudah meninggal ngalir terus itu, Bu, pahalanya. Maka orang ini dengan penuh penyesalan, andai engkau akhirkan sedikit aja, saya mau sedekah dulu dan saya mau menjadi orang yang saleh. Jariahnya didefinisikan, digamblangkan. Oh ya, sedekah jariah itu yang seperti apa, Bu? Bangunan. Sedekah jariah itu yang mengalir terus, Bu, pahalanya. Contohnya banyak, Bu. Ya, sekarang sudah berkembang produktif. Jadi kan di sedekah produktif bahasanya. Kita mensedekahkan sesuatu, mau itu uang, mau itu barang, mau itu tanah, apapun bentuknya, Bu. Mau itu jasa juga bisa. Yang efeknya itu bisa terus-menerus, manfaatnya bisa dirasakan terus-menerus. Misal, saya punya guru, dia sudah meniatkan mewakafkan dirinya, misalnya setiap hari Sabtu atau Ahad untuk mengajar dan gak mau ngambil bayaran sepeser pun. Masya Allah. Maka siapapun yang datang free. Saking gak maunya kita kalau ngasih barang hadiah, kan kita juga mau memuliakan guru, karena memuliakan guru itu besar pahalanya, besar nilainya. Pengen dong kita sekedar bawain sama buah parcel, satu jinjing. Ntar habis lebaran misalnya nih, setiap setahun sekali dah bawain sembako, ditolak, Bu, mentah-mentah. Ujungnya nggak, ada teman yang coba kayak gitu, maksa nggak saya bawa nih Ustaz, jangan sampai saya bawa pulang lagi. Nggak apa-apa bawa pulang lagi. Enggak, saya nggak mau. Ya udah, ibu taruh aja di depan, saya nggak akan ambil.
Sampai segitunya, Bu. Itu boleh gitu menolak. Kenolak ya? Iya, karena memang sudah meniatkan, memang itu aktivitasnya sudah disedekahkan. Oh iya iya. Kan sudah berangkat sama Allah. Tapi kalau diterima terus disedekahkan lagi boleh. Boleh, kalau diterima caranya boleh kan nggak apa-apa. Ya. Ini kan saya bilang tentang sedekah tadi, sedekah jariah, jam jasa. Atau misalnya ada orang mungkin berdagang, misalnya kan kita juga ada ya Bu. Jadi kan juga sedekah makanan ya, hari Jumat udah digratisin misalnya. Atau ada juga, pokoknya saya juga punya tuh yang nggak enak sebenarnya, cuman ya gimana, gitu ya. Punya keahlian jahit. Setiap saya mau jahitin selalu gratis. Udah Ustazah, pokoknya bagian pokoknya saya apa? Itu bagian dari sedekah. Ada yang kayak gitu-gitu juga, ya. Sedekah misalnya mushaf Al-Quran untuk bisa dibaca, itu juga termasuk ya. Atau yang mau kena kalau di musola dipakai. Menggali sumur. Sendal, ya menggali sumur, apa segala macam. Pokoknya apa saja gitu ya. Bayar lah bayar. Uang buat beasiswa pendidikan, ya untuk anak Gali yatim sumur, untuk Ustazah. apa misalnya. Di Gali Guru juga sumur. ada ya. Di pesantren Guru juga ada ya kayak gitu ya. Ya, menerima. Ya menerima yang kayak gitu. Orang Di tua lembaga asli. saya juga menerima yang kayak gitu. Berapapun, karena itu buat anak sekolah. Itu ilmu Bu. Dia dapat ilmu dari lembaga itu. Ilmu itu dia manfaatkan, ngalir pahalanya untuk kita. Namanya sedekah produktif. Ada yang sedekah, saya sedekah buat kamu modal jualan ya. Jadi diputar tuh buat modal jualan, disedekahkan. Produktif dia jualan dengan modal itu, ya terus nanti kan muter itu modalnya, selama terus dia berdagang dapat dia pahalanya. Apalagi kalau sampai yang tadi disedekahin modal usaha sampai sukses, sampai bisa berzakat. Naruhnya di mana? Jadi orang yang bersedekah juga Naruhnya di mana? MLM-nya ngalir terus Bu. Katanya bayi patahnya. Ilmu juga. Dari kakaknya, ambil air. Ngajar dengan penuh keikhlasan. Ilmu yang kita berikan, ikhlas kita karena Allah. Ya, maka ilmu itu juga akan menjadi pahala yang terus jariah mengalir. Itu ya Bu ya. Nah itu maka luar biasanya sedekah. Sampai di ayat ini Allah sampaikan ada orang yang udah keburu ajalnya datang, kemudian dia menyesal semenyesal-menyesalnya, dia minta ditanggungkan ajalnya biar bisa bersedekah. Bersyukurlah ibu-ibu ketika masih ada orang atau bahkan banyak yang ngajarkin untuk bersedekah. Jangan malah ngedumel. Bersyukur kalau masih ada yang ngajakin berinfak atau banyak atau bahkan banyak yang ngajakin berinfak. Bersyukur karena bisa jadi Allah tahu kita kalau nggak dicolek nggak keluar itu duit. Bener nggak Bu? Betul. Siapa tahu Allah tahu kita kalau nggak diworo-woro nggak keluar juga itu, nggak berkurang tuh saldo di banking kita. Nah Allah ya tahu. Siapa tahu memang itu jalan dari Allah biar kita makin ringan untuk beramal. Benar nggak Bu? Ya walaupun awal, tapi awal kayak berat banget dah. Yang anak mungkin nggak pernah atau belum terbiasa. Bismillah, dilatih hatinya untuk niat ikhlas. Mudah-mudahan nanti menjadi terbiasa. Harta tuh nggak ada nilainya, tak lebih berharga dari satu helai sayap nyamuk. Karena segitu tidak berharganya, buatlah dia berharga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu ya Ibu ya. 6 hal penyebab rusaknya hati, nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Habis azan kalau ada yang mau bertanya nanti dipersilahkan.